Nah, hari ini kita bahas lagi tentang materi pemuaian. Nah, yang namanya pemuaian berarti ada perubahan suatu zat itu karena volumenya itu bertambah. Nah, pemuaian ini bisa ada 3 bentuk. Bisa padat, bisa cair, bisa gas. Dan pemuaian juga ada 3. Ada pemuaian panjang, pemuaian luas, sama pemuaian volume. Ya. Nah, yang pertama kita akan bahas yang namanya pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang berarti nih suatu benda ini bertambah panjang. Yang awalnya misalnya 1 cm. Ternyata setelah dipanasin pakai api, nah, panjangnya ini bertambah. Berarti itu ada yang namanya pemuaian panjang. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah LT. LT itu adalah panjang benda pada suhu tertentu yang kita inginkan. Sama dengan LO. LO itu adalah panjang benda mula-mula. Jadi awalnya panjangnya berapa? Buka kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Alfa ini adalah koefisien untuk muai panjang. Ya. Sedangkan delta T kita kenal dengan yang namanya perubahan suhu. Kalau perubahan suhu berarti selisih antara suhu akhir dengan suhu awal. Nah, sebenarnya kita bisa cari selisih panjang awal dengan panjang akhir. Caranya gimana? Caranya pakai rumus delta L. Selisih panjang. Jadi kita tahu nih, pemuaian ini terjadi berapa. Nah, caranya gimana kalau pengen langsung cari perubahan panjangnya dari posisi awal menjadi posisi akhir? Dia bertambah panjang berapa sih? Nah, kalian pakai rumus delta L kalau mau cari selisih panjang awal dengan panjang akhir. Rumusnya panjang awal dikali koefisien muai panjang dikali perubahan suhu. Ya, jadi kita pahami dulu rumusnya. Yang kedua, ada yang namanya pemuaian luas. Nah, kalau pemuaian luas berarti yang awalnya luasnya misalnya tipis, akhirnya dia bertambah panjang dan melebar. Panjang dan melebar berarti mempengaruhi luas. Ya, yang awalnya dia cuma segini, karena dipanasin mungkin pakai api, nah dia bisa makin panjang dan semakin melebar, jadi semakin membesar. Ya, itu namanya pemuaian luas. Nah, kalau pemuaian luas sebenarnya rumusnya sama, cuma beda diganti aja. Kalau tadi panjang L, ini kamu tinggal ganti dengan A. A itu artinya area. AT kita mau cari muai luasnya itu sama dengan AO, luas benda mula-mula, buka kurung 1 ditambah beta. Beta itu apa? Koefisien muai luas dikali dengan perubahan suhu delta T. Nah, caranya seperti apa nih? Kita hitungnya. Nanti kita latihan soal. Nah, sama seperti tadi, kita mau nyari selisih dari panjang awal dan panjang akhir. Luas juga sama, kita bisa cari selisih luas awal dengan luas setelah pemuaian. Nah, selisihnya tuh berapa? Kamu bisa pakai rumus delta A alias selisih area, selisih luas. Rumusnya bagaimana? Tinggal luas awal kali koefisien luas kali delta T, perubahan suhu. Nah, beta ini punya rumus 2 kali alfa. Jadi kalau kalian dikasih tahu alfa dan disuruh carinya pemuaian luas, kalian koefisien betanya bisa dicari pakai rumus 2 kali alfa.
Nah, terakhir udah panjang, luas. Terakhir ada yang namanya pemuaian volume. Nah, kalau pemuaian volume berarti dia pemuaiannya dalam bentuk ruang. Ya. Panjang, lebar, tinggi. Jadi ini volume. Kalau tadi luas itu adalah panjang lebar, kalau luas tadi panjang dan lebar muainya. Tapi kalau volume berarti dia udah panjang, lebar, tinggi. Nah, ini volume nih, panjang, lebar, tinggi. Jadi dia memuai makin bertambah besar. Nah, kalian bisa bertambah besar ini. Ya. Nah, kalau pemuaian volume sama rumusnya kayak tadi, cuma bedanya ini kita lambangnya V. Jadi volume pada suhu tertentu sama dengan volume awal buka kurung 1 ditambah ini adalah gamma. Gamma itu koefisien untuk muai volume dikali dengan delta T, perubahan suhu. Nah, sedangkan gamma sendiri punya rumus yang berkaitan dengan alfa. Gamma itu adalah 3 kalinya alfa. Dan gamma itu juga 3/2-nya dari beta. Jadi kalau di soal dikasih tahu beta atau alfa, kalian disuruh carinya muai volume, kalian bisa cari koefisien muai volume, yaitu gamma. Jadi diingat-ingat rumusnya. Nah, kalau kalian disuruh cari, waduh selisihnya berapa nih? Volume akhir dengan volume awal. Kamu pakai rumus delta V. Nah, cari rumus delta V bagaimana? Volume awal dikali gamma, koefisien muai volume, kali perubahan suhu. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kita coba latihan soal ya. Nah, kita coba latihan soalnya sekarang ya. Yang pertama, sebatang tembaga panjangnya 10 meter. Dipanaskan sampai suhunya naik 20 derajat Celcius. Jika koefisien muai tembaga adalah sekian, hitunglah pertambahan panjang. Yang kedua, panjang tembaga setelah dipanaskan. Seperti biasa, kalian tulis dulu diketahui. Tadi dia bilang tembaga panjangnya 10 meter. Berarti panjang awal kalian catat LO-nya 10 meter. Dipanaskan sampai suhunya naik 20 derajat. Dia bilang naik. Berarti dari suhu awal dia naik 20 menjadi suhu tertentu. Berarti 20 derajat ini, karena dia bilangnya naik, 20 derajat ini adalah delta T. Berarti selisih antara suhu akhir kurangin suhu awal. Dia kasih tahu koefisien muai tembaganya 0,000017 per derajat Celcius. Karena tadi bicara panjang, berarti ini koefisien muai panjang. Alfanya sekian, 0,000017. Nah, ini kita tinggal ngitung. Tadi ditanyanya pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu apa? Delta L, alias selisih panjang awal dengan panjang akhir. Nah, kita tadi udah tahu ada rumusnya ya. Rumus delta L adalah LO kali alfa kali delta T. Jadi kita tinggal masukin aja nih. LO-nya 10 meter, alfanya 0,000017 kali delta T-nya 20 derajat Celcius. Kita hitung nih. 10 kali 20, 200. 200 kali 0,000017. Kalian hitung. Nah, dapat hasilnya 0,0034 meter. Nah, cara ngitungnya gimana nih? Cara ngitungnya gini. Kan tadi dia bilang 200 ya. 200 kali 0,0017. Nah, kalau begini, kan ini ada 100-nya nih.
Nah ininya kita pindahin dulu, nolnya ini jadi ke belakang, 1, 2. Jadi 0,17 ya. 0, tadi nolnya ada berapa? Nolnya ternyata ada 4 ya. Berarti ini nolnya ada 4. Coba kita ulang dulu ya. 200 dikali 0,000017. Berarti ini kita coret. Nah ini kita pindahin dulu, dikali kan ya. Berarti nolnya pindah ke sini. Jadi 0,0017 tinggal kali 2. Hitung deh. 14, 34, 00. Nah ini dia jawabannya. Jadi pertambahan panjangnya adalah 0,0034 meter. Yang kedua yang ditanya adalah hitunglah panjang tembaga setelah dipanaskan. Berarti setelah dipanaskan, panjang akhir berarti kamu disuruh cari LT. Masukin rumusnya dulu. LT panjang akhir setelah dipanaskan, LO buka kurung 1 tambah alfa kali delta T. Nah kalian masukin panjang awalnya tadi 10, buka kurung 1 ditambah alfanya 0,000017 kali delta T-nya 20. Nah kalian jangan lupa kali pelangi, 10 kali 1 10. Tambah jangan lupa 10 dikali 0,000017 kali 20. Jadi dapatnya 0,0034. Nah kalau ditambahin 10 ini sama aja 10,00000 ya. Jadi dapat panjang akhirnya adalah setelah dipanaskan 10,0034. Atau kalau kalian mau pakai cara cepat, panjang akhir itu panjang setelah dipanaskan. Bisa juga pakai rumus panjang awal tinggal ditambahin pertambahan panjang. Nah kalau pakai cara cepat kayak gini, panjang awalnya kan tadi 10, sedangkan panjang pertambahannya itu tadi kalian udah hitung nih di poin A, 0,0034. Nah ya udah, jadi kalian tinggal tambahin aja. Kalian tambahin 10 tambah 0,0034, hasilnya akan sama, jawabannya 10,0034 meter. Seperti itu ya. Jadi sama aja kalau kalian masukin rumus yang ini. Nah sekarang bagaimana kalau soal yang kedua ya. Nah dengan soal kedua, katanya sebuah lempeng baja ukurannya 1x2, berarti ini panjang kayak lebar, diletakkan di halaman rumah. Akibat kena sinar matahari, suhunya naik. Suhu naik 10 derajat. Alfa, jika alfanya 0,00011, hitunglah pertambahan luas dan yang B-nya luas lempeng setelah dipanaskan. Seperti biasa kalian tulis dulu yang diketahui. Nah yang diketahui pertama 1x2 meter, berarti itu apanya? Itu luas awalnya. Kalian tulis dulu 1x2 meter. 1x2 itu berapa? 1x2 itu 2 meter persegi. Tadi dibilang dipanaskan di matahari, naik suhunya 10 derajat Celcius. Berarti itu adalah delta T-nya. Delta T-nya 10 derajat Celcius. Nah, terus dia kasih tahu alfa tadi. Alfa kalian tulis aja. Alfanya 0,000011. Karena kalian tadi bicaranya luas, kan kalau luas kita butuhnya beta ya. Kalau alfa itu untuk yang panjang. Sedangkan beta kita punya rumus tadi apa? Beta sama dengan 2 kali alfa. Jadi 2 dikali 0,000011. Kita dapetin betanya 0,000022. Nah kalian disuruh hitung pertambahan luasnya berapa nih. Tadi pertambahan luas kita udah belajar punya rumus delta A sama dengan AO luas awal dikali
beta koefisien luas kali delta T. Nah, luas awalnya 2 masukin. Kali betanya. Betanya masukin yang tadi kalian udah hitung, 0,000022 kali delta T-nya 10. Kalian hitung 2 kali ini kali 10. Nah, dapat hasilnya 0,00044 meter persegi karena luas. Nah, kamu disuruh cari lagi yang poin B, luas lempeng setelah dipanaskan. Berarti luas akhirnya berapa nih setelah dipanasin? Kamu ditanya AT. Sedangkan AT punya rumus AO buka kurung 1 tambah beta kali delta T. Tadi luas awalnya kita udah hitung 2 meter. Kalian masukin 2 meter. Ya, 1 tambah betanya masukin 0,000022 dikali delta T-nya 10. Nah, kalian hitung 2 kali 1 2 ditambah, ingat ini kali ya. Jadi langsung satu kesatuan, 2 kali 0,00022 kali 10. Dapat 0,00044. Tinggal ditambahin. Ditambahin 2 ini sama aja 2,00000 ya. Jadi kepalanya 2,00044 meter persegi. Atau mau cara cepatnya lagi, sama kayak tadi. Tadi kan ada panjang. Nah, kalau luas juga sama. Kalau mau cari luas setelah dipanaskan, berarti luas awal tambahin aja dengan pertambahan luas. Tadi luas awalnya 2, sedangkan pertambahan luasnya tadi kalian udah hitung di poin A 0,00044. Nah, jadi kalian tinggal totalin, dapatnya 2,00044 meter persegi. Sama aja, boleh pakai rumus itu, boleh pakai rumus ini ya. Kalau rumus ini, kalau ininya kita nggak diketahui tadi, belum kita hitung. Tapi kalau kita udah hitung, lebih baik pakai cara cepat langsung. Karena konsepnya adalah yang namanya setelah dipanaskan, artinya yang awal tinggal tambahin pertambahannya setelah dipanaskan. Ya, ibaratnya nih, ini awalnya segini nih. Setelah dipanaskan, anggap aja nih awalnya ini adalah LO ya. Nah, setelah dipanaskan ternyata panjangnya ini makin bertambah nih. Bertambah segini. Ini nih dari sini sampai sini itu panjang akhir setelah dipanaskan. Nah, berarti dari sini sampai sini ini kan ada pertambahan panjang. Berarti kalau mau cari panjang setelah dipanaskan, sama aja panjang awal tambahin pertambahan panjang ini. Begitu juga untuk luas maupun untuk volume. Kalau luas ya udah AO tambah delta A. Kalau volume VO tambah delta V. Nah, makanya pakai rumus cara cepat ini ya. Tapi kalau mau pakai rumus ini juga nggak apa-apa ya. Nah, yang terakhir adalah tentang volume. Katanya sebuah bola kaca volumenya 10 cm pangkat 3. Sedangkan koefisien muai panjangnya adalah 0,000005. Ya. Bola kaca tersebut dipanaskan, kenaikan suhunya 5. Dihitung seperti biasa pertambahan volume berapa dan volume kaca setelah memuai berapa. Tulis dulu yang diketahui, volume awalnya adalah 10 cm pangkat 3. Dia kasih tahu alfanya adalah 0,00005. Dia bilang suhunya naik 5 derajat, berarti delta T-nya 5 derajat Celcius. Ya. Karena kamu bicaranya volume, jangan lupa kalau volume bukan pakai alfa, tapi pakainya gamma. Nah, tapi gamma punya rumus tadi apa? 3 kali alfa.
Jadi kalian bisa hitung dulu koefisien untuk muai volume. 3 dikali 0,000005. Kalian hitung dapat 0,000015. Nah, bagaimana dengan pertambahan volume bola kaca setelah memuai? Pakai rumus apa pertambahan volume? Pakai delta V. Rumusnya apa? Volume awal kali gamma kali delta T. Volume awalnya berapa? 10 kali 0,000015 dikali delta T-nya berapa? 5. Tinggal hitung. Hitungnya hati-hati. 10 kali 5, 50. Baru dikali ini. Ya. Karena volume satuannya jangan lupa ini awalnya cm pangkat 3, berarti ini pertambahan volumenya juga cm pangkat 3. Kamu ditanya, volume bola kaca setelah memuai berapa? Kamu boleh juga sebenarnya pakai rumus yang panjang. Nah, tapi untuk mempersingkat seperti yang tadi dijelaskan, langsung aja pakai rumus. Cara cepatnya, volume awal tambah pertambahan volume. Ya. Jadi setelah dipanaskan. Nah, volume awalnya berapa? 10. Setelah dipanaskan dia nambahnya sekian. Berarti volume setelah dipanaskan tambahin aja. Jadi dapat 10,00075 cm pangkat 3. Gitu ya. Nah, kalian coba kerjakan latihannya, coba kerjakan sendiri, nanti baru lihat lagi, pelajari ulang lagi. Gitu ya. Sampai sini dulu.